Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arida Popi, mahasiswa Universitas Nurul Hasanah, Prodi D4 Kebidanan. Tindakan kali ini saya akan membahas soal hukum kebidanan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like and subscribe. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 10 soal. Baiklah, kita langsung mulai ya. Soal pertama, seorang perempuan berumur 28 tahun G1 PUA 0 usia kehamilan 29 minggu bersama suami datang ke BPM dengan keluhan mulas tak tertahan. Hasil anamnesis keluar darah lendir, ibu tampak gelisah dan kesakitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit. Pernapasan 20 kali per menit, TFU 39 cm, DJJ 136 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali selama 10 menit, lamanya 35 detik, porsi lunak permukaan 5 cm, ketuban utuh. Rencana tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Berikan dukungan. B. Ajarkan teknik relaksasi. C. Anjurkan jalan-jalan semampu ibu. D. Motivasi berkemih sesering mungkin. E. Sarankan berbaring posisi terlentang. Baik, kita lihat pembahasannya bahwa pada pasien infartu, teknik relaksasi meningkatkan kenyamanan ibu saat bersalin dan mempunyai pengaruh yang efektif terhadap pengalaman persalinan. Kondisi ibunya infartu normal ya, sehingga dengan teknik relaksasi melakukan teknik relaksasi fisik yang melepaskan atau merilekskan otot-otot membantu untuk mengurangi ketegangan fisik dan mengurangi rasa sakit. Hal ini juga dapat menyebabkan rasa aman dan kesejahteraan emosional yang akhirnya akan mengurangi kecemasan yang mengurangi kepekaan kita terhadap rasa sakit. Sehingga kondisi ibu seperti ini tampak gelisah dan kesakitan yang sudah masuk infartu. Tampak gelisah dan kesakitan sangat penting untuk relaksasi. Sehingga jawabannya yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah B. Ajarkan teknik relaksasi. Oke, pertanyaan kedua. Seorang perempuan berumur 25 tahun G1 PUA 0 usia kehamilan 38 minggu kala 2 di BPM dengan keluhan ingin meneran. Hasil anamnesis ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali, lamanya 10 menit selama 45 detik. Pembukaan lengkap ketuban mati positif ya, UUK kiri depan. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpinan meneran. B. Segera episiotomi. C. Melakukan amniotomi. D. Ajarkan teknik relaksasi. E. Posisikan ibu senyaman mungkin. Oke, kata kuncinya adalah pasien sudah infartu, sudah pembukaan lengkap, kontraksi bagus, sehingga sudah saatnya untuk pimpinan meneran. Sebelum pimpinan meneran, maka dari option A, B, C, D, E, A. Pimpinan meneran. Sebelum pimpinan meneran harus dilakukan amniotomi karena didasarkan dapatkan data ketubannya masih positif. Amniotomi merupakan suatu tindakan untuk memecahkan ketuban pada saat pembukaan sudah lengkap. Amniotomi dilakukan dengan cara memecahkan ketuban baik di bawah bagian depan atau per water maupun bagian belakang hand water dengan suatu alat khusus, Dressmith catheter. Amniotomi dilakukan jika ketuban belum pecah. Oke, pertanyaan soal nomor 3. Seorang perempuan umur 29 tahun G1 PUA 0 usia kehamilan 40 minggu kala 2 di BPM. Hasil anamnesis ingin meneran. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 36 cm, DJJ 144 kali per menit, teratur, kontraksi kuat 5 kali selama 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan lengkap, penurunan kepala stasiun ketubanan pecah spontan. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Pimpinan meneran. B. Kolaborasi dengan dokter. C. Berikan injeksi oksitosin 3 unit IM.
D. Posisikan ibu senyaman mungkin. E. Observasi tunggu bayi lahir spontan. Jadi pembukaan sudah lengkap, kontraksi kuat 5 kali dalam 10 menit ya, penurunan kepala sudah di bawah, ketubanan pecah sudah spontan, maka kondisi tersebut jawaban yang paling tepat adalah segera melakukan pimpinan persalinan. Dalam keadaan tersebut yang paling tepat adalah posisikan ibu senyaman mungkin. Karena apa? Sebelum kita mulai untuk pimpinan meneran ya, sebelum kita mulai untuk pimpinan pada jawaban A, pimpinan meneran, maka harus posisikan ibu senyaman mungkin. Karena apa? Posisi dalam persalinan dan kelahiran sangat penting karena akan membantu menjadi lebih nyaman selama proses persalinan. Beberapa posisi juga akan membantu mempercepat proses persalinan. Tidak ada posisi yang sempurna untuk persalinan, tetapi sering perubahan posisi selama persalinan dapat membantu menjadi rileks dan dapat mengendalikan rasa sakit. Jadi jawabannya adalah D, posisikan ibu senyaman mungkin. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang perempuan berumur 21 tahun, G2 PIA0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan mulas. Hasil anamnesis ketuban pecah sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 33 cm, letak lintang DJJ 180 kali per menit, teratur kontraksi 3 kali selama 10 menit, lamanya 35 detik. Porsio tipis lunak, pembukaan 5 cm, ketuban negatif, Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan. B. Monitor kontraksi dan DJJ. C. Pasangkan infus ibu puasakan. D. Rawat pasien sebelum infartu. E. Nilai air ketuban dengan ini kata kuncinya apa? Pada hasil pemeriksaan ini pastinya sudah mulas, kemudian ketubannya sudah pecah 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan didapatkan letaknya lintang ya. Kontraksinya bagus, sudah pembukaan 5 dan ketubannya sudah negatif. Sehingga jawabannya yang tepat adalah rujukan. Karena apa? Rujukan ke gawat daruratan adalah rujukan yang dilakukan segera mungkin karena berhubungan dengan kondisi kegawat daruratan yang mendesak. Salah satu pertimbangan perencanaan rujukan adalah risiko dapat timbul bila rujukan tidak dilakukan. Dalam kasus ini dilakukan karena letak lintang dan pasien bersalin ke BPM sehingga harus dirujuk untuk dilakukan persalinan dengan tindakan RS. Sehingga jawabannya adalah A, lakukan rujuk. Oke, soal nomor 5. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2 PIA0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM. Hasil anamnesis ingin meneran seperti BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, teratur kontraksi 4 kali selama 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan lengkap kepala sudah membuka pulpa 5-6 cm, telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Tindakan apakah yang sesuai pada kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Monitor kontraksi dan DJJ. C. Pasang infus ibu dipuasakan. D. Rawat pasien sebelum infartu. E. Lanjutkan memimpin persalinan. Kita lihat pada kondisi seperti ini pasien, data fokusnya kita lihat pasien sudah dipimpin meneran selama 1 jam, belum ada kemajuan. Pasien sudah meneran selama 1 jam, bayi belum lahir. Jika bayi belum lahir selama 1 jam pada multigrafida, harus segera disiapkan rujukan. Salah satu pertimbangan perencanaan rujukan adalah risiko dapat timbul bila rujukan tidak dilakukan. Dalam kasus ini, rujukan dilakukan karena letak lintang dan pasien bersalin ke BPM sehingga harus dirujuk untuk dilakukan persalinan dengan tindakan KRS. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah A. Lakukan rujukan karena kondisi ini sudah masuk kondisi kegawat daruratan. Selanjutnya soal nomor 6. Seorang perempuan umur 30 tahun, G3 P2 A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM dengan keluhan ingin meneran. Hasil anamnesis ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali, lamanya 10
menit selama 45 detik. Pembukaan lengkap ketuban positif UUK kiri depan. Langkah selanjutnya, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Posisikan litotomi. C. Mencegah defleksi. D. Lakukan episiotomi. E. Membantu lahirnya kepala. Kita lihat pasien sudah pembukaan lengkap. Ketuban masih utuh, sudah ingin meneran, sudah ingin BAB, sudah ada tanda gejala kala 2 ya. Jika pembukaan sudah lengkap, melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran, posisi yang tepat membantu ibu posisi ke setengah duduk dan pastikan merasa nyaman, sehingga jawaban yang tepat itu adalah A. Pimpin meneran, karena ini sudah saatnya untuk dilakukan dipimpin meneran ya. Oke, pertanyaan nomor 7. Seorang perempuan umur 25 tahun G1 PO0 ATRM kelas 1 di Puskesmas. Hasil anamnesis 1 minggu yang lalu, pemeriksaan kehamilan tercatat lengkap di buku KIA. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 128 kali per menit, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali selama 10 menit, lamanya 40 detik. Pembukaan 5 cm, ketuban positif. Dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Kartograf. B. Biodata pasien. C. Surat untuk rujukan. D. Pilihan tindakan persalinan. E. Persetujuan tindakan atau informed consent. Nah, kalau kita lihat di data itu adalah hasil dari pengkajian infartu. Datanya sudah lengkap karena kita lihat bahwa tercatat lengkap di buku KIA. Dokumen catatan belum ada, maka yang paling harus dilakukan adalah kartograf, karena penggunaan kartograf dilakukan dari pembukaan 5 cm dan kontraksi teratur, pengisian kartograf sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan pasien ini pembukaannya sudah 5 cm, sehingga yang harus dilakukan itu adalah pengisian kartograf. Soal ke-8. Seorang perempuan berumur 30 tahun di G2 PIA0 hamil 38 minggu datang ke BPM mengeluh mulas tak tertahan. Hasil anamnesis sakit kepala dan penglihatan kabur. Riwayat persalinan sebelumnya operasi atas indikasi preeklamsia. Hasil pemeriksaan tingkat tekanan darah 150 per 90 mHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, oedema tungkai, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, penurunan kepala 4/5, kontraksi 3 kali selama 10 menit, lamanya 40 detik. Portorio kaku, pembukaan 1 cm, ketuban positif. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Leukosit. B. Hemoglobin. C. Protein urin. D. Edukasi urin. E. Golongan darah. Kita lihat bahwa pasien ini terdapat beberapa tanda gejala patologis, yaitu sakit kepala dan penglihatan kabur, dan riwayat persalinan sebelumnya operasi atas indikasi preeklamsia. Sedangkan hasil pemeriksaan tekanan darah adalah 150/90, ini lebih dari normal ya. Kemudian kita dapatkan juga edema pada tungkainya. Maka jawaban yang paling tepat adalah untuk melakukan pemeriksaan laboratorium protein urin. Karena kita curiga pasien mengalami preeklamsi berdasarkan data kita dapatkan tersebut, jika jawaban yang paling tepat adalah pemeriksaan protein urin. Tanda dan gejala preeklamsia adalah pusing, penglihatan kabur, nyeri epigastrium, dan tekanan darah tinggi. Pasien memiliki riwayat preeklamsia. Untuk menegakkan diagnosis perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium protein urin. Nomor 9. Seorang perempuan umur 30 tahun G1 POA0 ATRM kala 2 di BPM dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mHg, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali selama 10 menit, lamanya 45 detik. Saat ini kepala janin telah selesai putaran paksi luar. Langkah selanjutnya, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lahirkan badan dan tungkai. B. Lanjutkan meneran dan kontraksi. C. Memegang kepala secara bipariental. D. Pemeriksaan apakah terdapat lilitan tali pusat. E. Gerakan kepala dengan lembut ke arah bawah.
Jadi, kondisi pasien infartu dan kepala sudah melakukan putaran faksi luar, kita ingat langkah persalinan normal setelah melakukan putaran faksi luar adalah pegang secara bipariental. Anjurkan ibu meneran saat kontraksi dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu muncul di bawah arkus pubis. Gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang, selanjutnya membantu lahirnya badan dan tungkai dan ikuti langkah sesuai asuhan persalinan normal. Maka setelah putaran faksi luar, kita lihat di asuhan persalinan yang harus dilakukan itu adalah memegang kepala secara bipariental. Baru nanti langkah selanjutnya. Oke baik, selanjutnya nomor 10. Seorang perempuan umur 29 tahun, G1 POA 0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke BPM dengan keluhan keluar darah lendir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mHg, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, DJJ positif 144 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali selama 10 menit, lamanya 35 detik, portio lunak, pembukaan 4 cm, ketuban positif. Informasi tentang apakah yang paling awal diberikan pada kasus tersebut? A. Teknik relaksasi, B. Posisi persalinan, C. Dukungan keluarga, D. Hasil pemeriksaan, E. Rencana persalinan. Nah, setelah melakukan pemeriksaan awal, kita dapatkan data-data, maka paling awal diberikan sebelum kita melakukan asuhan itu adalah hasil pemeriksaan diinformasikan pada pasien supaya pasien merasa tenang dan sudah tahu kondisinya seperti apa. Karena menginformasikan hasil pemeriksaan merupakan komunikasi antar bidan dan pasien, dan itu harus dilakukan setelah itu, baru bidan bisa melakukan rencana asuhan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Memberikan informasi hasil pemeriksaan. Oke, sudah selesai 10 soal sudah kita bahas bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.